Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, kemarin akhirnya diumumkan secara resmi 34 nama menteri yang akan membantu Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Ada nama baru, kemudian juga ternyata terjawab Gerindra mendapatkan 2 kursi. Di sisi lain pemirsa, ada yang menilai bahwa komposisi menteri kali ini cukup gemuk. Di sisi lain juga dia mempertanyakan kompetensi para menteri yang ramai diperbincangkan di lini masa setelah dilakukan pembentukan Kabinet Indonesia pemirsa. Nah lantas bagaimana tanggapan sejumlah narasumber kami dari berbagai sudut pandang untuk menilai seperti apa menteri pilihan Joko Widodo? Saat ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber, saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Ray Rengkuti merupakan pengamat politik. Selamat malam Bang Ray. Malam. Dan di sebelah Bang Ray sudah ada Prof. Musni, selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Bang Deddy Sitorus dari PDIP. Ya, selamat malam Bang Deddy. Dan di sebelah Bang Deddy sudah ada Bang Ngabalin. Selamat malam Bang Ngabalin. Pertama kita ingin tanya dulu nih pendapat bapak-bapak di sini kalau kita kasih skor 1 sampai 10, Prof Musni, berapa nilainya untuk kabinet yang baru? Ya memang ini tidak mudah kita memberi skor karena kita belum lihat kinerja mereka, tapi kita bisa memberi kira-kira 6 lah gitu ya. 6, Ya. oke. Kalau dari Bang Ray? 5. Kita catat ya, 5, 6 dari Bang Deddy. Setidak-tidaknya 8. 8, cukup tinggi nilainya. Ya. Bang Ngabalin? 8,5. 8,5 paling tinggi. Kita tanya yang paling rendah dulu deh, kenapa? 5 kenapa Bang nilainya 5? 50-50 nih Bang kalau 5 Bang. Pertama menurut saya banyak melibatkan ketua umum partai dan kalau kita ingat komitmen Pak Jokowi dari dulu sebenarnya kan beliau menginginkan kabinet itu minus dari jabatan-jabatan struktural di partai kan, itu pertama. Yang kedua masih ada nuansa nepotismenya, ada abang, ada adek, ya kan, ada ini dan seterusnya dalam unsur kabinet ini gitu. Yang ketiga ada orang yang sudah berhenti, menyatakan berhenti menjadi anggota DPR, dipilih lagi jadi anggota kabinet sekarang, lalu berhenti lagi jadi DPR gitu, dan itu diterima juga oleh Pak Jokowi gitu ya. Yang keempat, hampir semua anggota kabinet dari yang strategis, ya strategis itu ada 2 lah ya, strategis di bidang ekonomi dan juga di bidang elektoral itu relatif dikuasai oleh partai-partai. Oke. Jadi yang ekonomi hampir banyak dikuasai oleh partai politik, meski tidak semua. Oke. Dan di kabinet yang sifatnya memiliki efek elektoral yang kuat juga diambil oleh partai-partai politik. Nah yang kelima, penempatan orangnya juga menurut saya menggambarkan kurangnya independensi Pak Jokowi untuk menentukan orang gitu. Sebagai contoh misalnya, bagaimana menerima mantan anggota kabinet yang berhenti di tengah jalan lalu diterima lagi gitu. Penjelasannya apa? Itu tunggu dulu. Yang kedua, misalnya anggota kabinet yang oleh mungkin banyak orang dianggap kinerjanya biasa-biasa saja, tapi karena anggota partai politik juga masih diterima oleh Pak Jokowi sebagai anggota kabinet sekarang ini gitu. Jadi dari setidaknya 5 itu tentu banyak lagi alasan karena Anda nggak sabar lagi menunggu penjelasan kita udah dapat berikutnya. poinnya begitu ya Bang ya. Nah kita tanya dulu nih Bang, ini kalau ada abang, ada adik, ada menteri yang sudah keluar jadi anggota DPR, kemudian ternyata ditarik lagi nggak jadi anggota DPR, masuk lagi menjadi kabinet. Ini tampaknya ditujukan dua-duanya PDI loh Bang. Ya pertama begini, Pak Yasona Lauli itu terpilih menjadi anggota DPR. Ya, nah ketika dia mau dilantik, ketika dia harus mengikuti kegiatan, waktu itu misalnya program di Lemhanas bagi anggota DPR RI terpilih, kan dia tidak bisa berada di situ sebagai anggota DPR dan sebagai Menteri Hukum dan HAM. Jadi secara etika, ya secara hukum, beliau harus mundur dari menteri agar bisa mengikuti kegiatan itu. Karena nggak mungkin dia membawa dua domain, misalnya sebagai menteri dan sebagai anggota DPR itu malah tidak etis. Ya, jadi saya kira itu yang sangat jelas. Jadi dilakukan bukan karena hal-hal lain, tapi memang etika dan hukum mensyaratkan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal abang adik, saya kira bisa ditanya ke Pak Jokowi, karena saya kira beliau yang dituju itu kan mungkin Jaksa Agung ya. Dipilih pasti kalau menurut saya bukan karena dia adiknya Pak T.B. Hasanuddin. Tapi namanya selama ini tidak terdengar loh Bang. Ya, nama bahkan Jaksa oleh Agung kita itu, tidak Bang. pernah terdengar, bahkan Ada sampai juga dari PKB, momen
Kenapa? Ada juga dari PKB, jangan lupa. Oh iya, ya, Karena kan yang katanya saya kan dulu diambil dong, ini kan. kan yang PDIP. ya. Karena kan katanya untuk Jaksa Agung ini dari kalangan profesional, tidak akan terkait dengan partai. Ya. Tapi nyatanya akhirnya hari ini ada yang berkoar, salah satu diantaranya ternyata Jaksa Agung ini Ya. adalah adik dari salah satu petinggi partai di PDIP. Ya adik ya. Adik kan manusia yang independen. Boleh ditanya ke Pak Jokowi, apakah beliau diangkat karena dia adiknya Pak TB Hasanuddin? Dan siapa Pak TB Hasanuddin di partai misalnya? Kita aja nggak kenal beliau. Jadi beliau memang benar-benar profesional. Dia pernah Jaksa Agung muda, ya, dan sudah lama pensiun. Tidak pernah sekalipun terlihat di partai. Tidak ada hubungan dengan orang partai. Jadi terus terang aja di kita itu adalah pilihan Pak Jokowi. Nah kalau yang lain saya nggak mau komen. Karena itu bukan ranahnya Kemarin saya. saya berwawancara dengan Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa sebetulnya dari awal beliau itu diplot menjadi Jaksa Agung. Tapi in the end sehari menjelang pelantikan ternyata karena masalah teknis ini menurut pengakuan dari Prof. MD beliau menjadi Menko Polhukam. Ya, itu mungkin boleh ditanya sama Pak Mahfud ya. Yang Tapi saya gini, tahu, Bang, dengar ini dulu, saya dengar dulu. tanya- Yang saya tahu sampai dipanggil itu tidak pernah disebutkan portofolio. Hanya 2 orang menteri yang calon yang waktu itu langsung diperbolehkan menyebut portofolio, yaitu Pak Luhut Panjaitan dan 3 Pak Prabowo dan Ibu Sri Mulyani. Ya, jadi kalau yang saya dengar kenapa Pak Mahfud MD yang ditunjuk jadi Menko Polhukam, karena selama ini begitu gencar framing bahwa pemerintahan Jokowi itu mengedepankan pendekatan koersif, lalu tidak terhadap demokrasi. Nah Itu kalau kan untuk banyak Jaksa Agung survei. ini kalau menurut Abang apa yang menjadi standarnya atau menjadi pertimbangan dari presidennya sendiri untuk Beliau Jaksa Agung muda, bekas Jaksa Agung muda, dan boleh di-track ke belakang rekam jejak beliau. Apakah memang benar-benar ada bersentuhan dengan partai, bersatu dengan kasus-kasus yang kemudian punya dark side misalnya? Kita tidak melihat itu. Kecuali publik bisa membuktikan bahwa dia pernah punya korelasi dengan partai politik, pernah melakukan kasus-kasus yang dipertanyakan, maka legitimate kalau kemudian digugat oleh publik. Tapi selama ini kita tidak pernah dengar. Oke. Beliau berasal dari kejaksaan. Oke, kita ingin ke Bang Abalin. Bang Abalin pada saat itu kan, pada saat pemilihan itu kan berada di KSP. Sedikit banyaknya tahu lah bisikan-bisikan di dalam seperti apa. Tahu tidak apa yang sebetulnya menjadi pertimbangan untuk nama-nama yang cukup mengejutkan tadi? Kalau Misalnya Jaksa Agung. Gini. Narasinya yang harus bagus sedikit. Begini, kalau kita percaya bahwa negeri ini diatur dengan konstitusi, dengan aturan, dengan regulasi yang ada, kan kita oleh Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan penuh kepada Presiden. Iya, betul. Iya kan? Jadi kalau Presiden memilih si A, si B, si C untuk duduk menjadi anggota kabinet, di mana salahnya? Apa menjadi persoalannya? Yang menjadi persoalan di sini kan banyak yang protes. Ada salah satu kita sebut nama yang protes begitu. Karena bukan dari orang yang pure profesional, karena dianggap memiliki keterkaitan. Siapa yang bisa menilai? Makanya saya tanya pendapat Ya, Abang. karena itulah maka kan jangan lupa bahwa Presiden memiliki standar tersendiri dalam menakar dan mengukur siapa yang harus membantu dia. Membantu Presiden dalam hal ini. Kompetensinya ada, punya pengalaman ada, punya ilmu ada. Memang dalam semua keputusan kehidupan orang berbangsa dan bernegara itu tidak akan mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Ini baru berapa hari? Baru 3 hari loh. Sabar sedikit, kenapa sih? Nanti kita lihat. Maksudnya Kita 3 hari lihat orang udah 3 nggak hari punya. orang baru diangkat. Tidur aja belum kali. Bang, Iya sabar dong. dikit kenapa? Kenapa? Bang Red, baru Gimana 3 hari masalahnya? tidur aja Dengar belum, dulu, gimana Cak. Dengar dulu, masalahnya? Cak. Gimana? Kalau Anda menyoroti tentang kakak, adik, anak, dan saudara atau nepotisme, saya mau bilang kepada Anda bahwa gugatlah itu sirah nabawiyah. Gugatlah sejarah kenabian Muhammad. Dia mengangkat Ali bin Abi Thalib, adik sepupunya, bahkan menantunya. Abu Bakar As-Siddiq, Oke. mertuanya. Oke. Enggak, ini harus dijelaskan. Supaya kita itu tidak boleh begitu nyinyir dan seringkali kita itu membuat satu stigma yang membuat orang itu memiliki kecenderungan Bang Ray tersesat dibilang dalam... nyinyir loh Bang Ray. Nah. Bang Ray Di dibilang mana nyinyir. masalahnya? Bang Ray yang silakan. yang Kita ketiga, dengar, Bang Ray. enggak apa-apa. Yang ketiga, Pak, kalau Pak Yasona Lawli itu kemudian dia terpilih menjadi anggota DPR RI dan dia berhenti, kemudian Presiden menganggap dia memiliki kompetensi yang cukup untuk kembali menjadi Menteri Hukum dan HAM. Apa yang salah dari sikap itu?
Di Bang, mana apa masalahnya? yang salah, Bang? Undang-undang mana yang salah? Peraturan mana yang Silakan, salah? kita dengar Bang Ray nih ya. Gimana, Bang? Gimana, Bang Ray? Di dalam semua proses rekrutmen pejabat negara itu memang ada standar ya. Setidaknya standar pertama, apakah dilakukan secara transparan atau tidak. Yang kedua, apakah memenuhi unsur-unsur yang oleh demokrasi dan reformasi kemudian direformulasi, misalnya jauh dari praktek nepotisme, jauh dari praktek oligarki gitu. Itu standar-standar umum yang kita kenal dalam proses rekrutmen pejabat negara gitu. Dan oleh karena itulah menghindari berbagai macam persyaratan-persyaratan yang tidak diinginkan ini, kadang proses rekrutmen pejabat negara itu jadi bertele-tele gitu. Emang ini bertele-tele, Bang? Enggak, ini hanya menjelaskan supaya jangan terlalu jauh mengambil contohnya di zaman Nabi. Menurut saya gitu loh, perkembangan ini gitu loh, Pak. Zaman Nabi itu kan wahyu tuh yang langsung. Oke, kita tinggalkan dulu wahyu begitu ya. Bukan meninggalkan, maksud saya jelas berbeda antara Pak Jokowi dengan... Oke, zaman sudah berbeda. Kita tarik ke zaman sekarang, gimana, Karena Bang? Pak Jokowi itu mungkin nggak ada garis ininya gitu loh. Garis apa, kan? Dari langitnya kan kira-kira gitu ya, itu satu. Nah oleh karena itu kita buat standar-standarnya, kita sepakati bersama. Sebagai manusia, Anda punya potensi salah yang bisa menguntungkan kami sebagai manusia kan, kira-kira sebagai rakyatmu gitu. Nah apakah standar-standar ini dipenuhi atau tidak, itu menurut saya. Apakah kemungkinan gejala nepotismenya ada, gejala oligarkinya ada, gejala apa namanya itu ya, tidak transparannya ada gitu. Nah itu bisa dirunut semua. Menurut nah, Abang ada? Ya saya melihat proses itu tidak memenuhi kualifikasi yang kita maksudkan ini gitu. Ya, saya kira itu nanti menjadi pertanggungjawaban Kita Pak dengar dulu Jokowi. ya. Ya Kita dengar dulu, Bang. tentu saja itu tentu saja itu pertanggungjawaban Pak Jokowi gitu. Nah, tidak memenuhinya dalam aspek apa? Ya setidaknya kan kita menyebutkan tuh ada dua tuh, PKB ada PDI kan kira-kira gitu ya. Dan sebetulnya juga saya nggak tahu misalnya unsur soal salah satu wakil dari PDI Perjuangan juga atau dari mana saya nggak tahu juga gitu. Nah yang ketiga adalah soal etik. Ibu apa siapa namanya? Ibu apa? Lupa Untuk Ayo atau PPA ya, Oke. Perlindungan Anak ya. Nah untuk etiknya, jujur saya ini kan bagaimana ya? Kalau memandang dari hukum nggak ada masalah gitu. Nah menurut saya kelemahan kita salah satunya itu adalah karena melihat demokrasi itu semata-mata aturan, tidak melihat demokrasi itu semata-mata etik gitu. Sejatinya sejak orang yang sekarang ini dipilih oleh presiden sebagai anggota kabinet, mereka fix bekerja selama 5 tahun kecuali karena alasan yang oleh alam nggak mungkin melanjutkannya. Itu asumsi pertama. Atau karena presiden sendiri yang memberhentikan mereka dari jabatan yang dimaksud. Gitu. Saya Oleh kira karena harus itu dibedakan. tidak boleh, mestinya harus ada komitmen, nggak boleh menjabat sebagai Harus calon dibedakan. anggota DPR. Harus Berhenti dibedakan dulu di antara situ, gitu. memilih Dan kalau sudah pegawai negeri, sudah sampai tentara, misalnya di anggota gitu ya. jadi anggota DPR kembali, dipilih lagi oleh presiden, Pak Presiden, saya kemarin itu sudah berhenti sebagai menteri karena memilih anggota DPR. Kan kira-kira gitu. Karena bisa saja saat itu Jadi misalnya. Abang yang mengatakan apa sebetulnya? Bisa saja sang menteri ini mengatakan, saya meninggalkan DPR demi menuntaskan pekerjaan saya di kementerian. Baik, nanti kita Dan akan... itu pilihan-pilihan yang sebetulnya sangat bisa dilakukan. Baik, nanti menurut kita akan dengar suara dari Prof. Musni juga, tapi nanti usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Sebenarnya jauh sebelum itu saya sudah berbicara dengan pihak istana gitu ya, tentu orang terdekatnya presiden, bahwa saya diplot di Kejaksaan Agung sudah lama sebenarnya itu, dan itu seminggu sebelumnya bahkan sudah dikatakan sudah final tidak akan berubah gitu. Tetapi perubahan itu terjadi minggu sore jam 6 sehari kira-kira 1 jam sesudah Presiden Jokowi mengambil sumpah di MPR. Ya, saya ditelepon katanya, wah ini ada pergeseran. Terjadi perubahan komposisi kabinet di bawah yang berada di bawah naungan Polhukam itu, sehingga saya diperlukan masuk ke situ, gitu aja ceritanya. Hanya karena saya agak tersadar atau kaget juga ketika tadi malam sahabat saya, senior saya Pak Hendro Priyono itu kirim pesan ke saya. Dia nulis begini, saya sangat bangga Adinda Muhammad Mahfud MD menjadi orang sipil murni pertama yang menjadi Menko Polhukam di dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Ya, pemirsa, itu tadi adalah statement dari Menko Polhukam, yaitu ada Prof. Mahfud MD. Tadi memang sudah sempat kita bahas sedikit dengan Bang Deddy, tapi saya ingin dengar pendapat dari Prof. Musni. Ada perubahan, dari jauh-jauh hari Prof. Mahfud mengatakan akan diplot menjadi Jaksa Agung. Anda melihatnya bagaimana? Tiba-tiba berubah 1 jam setelah pelantikan. Pertama saya ingin menegaskan bahwa memilih menteri-menteri ini hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Profesor Mahfud itu, itulah gambaran betapa ramainya pertarungan kepentingan partai-partai politik itu untuk menempatkan kader-kader mereka duduk di kabinet. Karena itu apa yang tapi ingin dua-duanya bukan orang politik loh. Ya, kata tapi Bang itu Deddy kan pasti orang itu ada yang menyodorkan. Tidak mungkin orang itu dia datang dengan sendirinya. Nah, siapa yang punya akses ke presiden? Pasti orang-orang yang lingkaran satu. Ada tim 7. Punya pintu, itu adalah pimpinan-pimpinan partai politik, para elit. Tidak mungkin orang yang sudah lama pensiun tiba-tiba dia jadi dirinya sendiri. Tidak mungkin seorang anggota DPRD dari Jawa Timur tiba-tiba dia jadi. Pastilah ada elit-elit yang menyampaikan itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kan mereka ini adalah pejabat publik yang akan memimpin kementerian-kementerian. Apakah memenuhi kriteria-kriteria yang diharapkan publik? Saya kira ini adalah pertarungan kepentingan dari publik yang ingin yang terbaik, yang bisa membawa negeri ini maju, apalagi dengan nama Kabinet Indonesia Maju. Itu yang diharapkan publik. Sementara dalam realitas publik melihat kok tidak seperti itu. Nah, sekarang siapa yang kita mau salahkan? Apakah presidennya atau kita salahkan orang-orang yang melingkari presiden itu yang ingin menempatkan orang-orang dia karena punya kepentingan kekuasaan. Jadi gini, memahami dulu. Tadi sudah jelas disebutkan bahwa memilih menteri kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi pemilu kita ini memilih seorang presiden. Siapapun pembantunya yang dipilih itu hak prerogatifnya. Ukurannya, standarnya segala macam itu ada ukuran yang ditentukan oleh presiden. Ya, dan presiden sudah terbuka. Kenapa saya katakan terbuka? Beliau itu memanggil satu persatu, hari pertama, kedua, hari ketiga pelantikan. Itu semacam sounding kepada publik. Kalau kalian punya masukan, silakan, gitu loh. Dan terbukti kan, salah satu yang juga tidak jadi misalnya. Itu salah satu cara presiden untuk menunjukkan, nih silakan. Kalau ada gugatan segala macam. Tapi bukan berarti semua pertanyaan publik itu harus dituruti oleh presiden. Kalau tidak ada satu orang pun yang akan terpilih oleh presiden. Tapi karena ini tidak ada manusia yang sempurna. Politik, tadi kata pertarungan politiknya adalah presiden ini begini. Kalau dalam 1 tahun katakan, presiden melihat bahwa orang, jadi jangan lihat lagi dia dari mana, bahwa orang yang ditunjuk menjadi pembantu presiden, menjadi menteri, tidak memenuhi ekspektasi, gagal melakukan apa yang diamanatkan, ya tinggal diganti. Tapi jangan lagi persoalkan ini si Anu dari sana, dari sini. Itu beyond discussion gitu loh. Itu haknya presiden. Gimana Bang? Saya mau bilang berkali-kali, acara Dua Sisi ini juga adalah satu proses pembelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Sahabat saya, kawan saya, abang saya, Pak Musni. Orang kampus, rektor. Beberapa diksi yang Bapak pakai itu cenderung membuat masyarakat itu tersesat. Menurut saya, pakai diksi yang bagus. Anda mungkin lupa Pak Musni bahwa Presiden Joko Widodo memilih 7 orang tim. Untuk apa? Untuk melakukan koordinasi komunikasi terkait dengan siapa-siapa yang memiliki kompetensi. Tidak ada orang partai dalam urusan seperti pembahasan yang tadi Pak Musni kasih tahu. Itu sebabnya memang kalau di luar Bapak tidak tahu. Tapi kami ini kan ada di dalam. Ada 7 orang Pak yang ditunjuk oleh Bapak Presiden. Untuk melakukan koordinasi ini, nama, cek siapa. Pak, saya ini masuk ke kantor staf presiden itu 14 bulan. Mengecek sampai dengan di mana tempat tinggal. Apalagi ini seperti menteri. Itu sebabnya saya bilang, jangan juga Bapak menyebutkan ada orang partai yang bawa percaturan tentang kepentingan politik dari partai ke partai. Bullshit itu kawanku. Karena presiden memiliki kewenangan mutlak, Pak. Yang disebut hak prerogatif itu adalah hak istimewa. Quote and quote adalah hak istimewa. Hak yang mutlak dimiliki oleh presiden. Dia berhak mengangkat dan memberhentikan siapa saja yang presiden mau. Itu menurut ketentuan undang-undang. Terus lagi-lagi saya harus tanya.
Apa yang salah dari perilaku Apa yang ini? salah, Prof. Musni? Pak Musni. Tidak Pak ada- Musni, anu dulu ya, Kita pikirannya dengar. dulu tadi ya. Oke. Supaya Kita jangan tanya nih Bapak ke mengulangi Prof. lagi Musni. pikiran-pikiran yang Oke. menyesatkan itu. Tidak boleh. Itu Silakan. publik tersesat Kita tahan nanti. Bang Abalin, kita dengar Iya. dari Pak Prof. Saya Musni. kira tidak salah Presiden. Tapi sekali lagi, tidak mungkin orang itu menjadi menteri kalau tidak ada yang menyodorkan. 7 orang, 7 tim. Ya, tim itu sendiri kan dari Satu mana tim, sumbernya 7 itu Apa? sendiri? Pak, Sumbernya. ini orang-orang punya. Pak Ya. Muldoko. Ya, betul. Oke, Pak Muldoko is not the from Pak Party. Oke, Pak siapa? Pak Pratikno, Betul. Saudara Niko, Ya. Alex Lae, Betul. kemudian Ibu Retno. Ya. Itu semua bukan orang partai politik, brother. Betul, bukan Hati-hati orang loh, partai, Pak Musni. bukan Saya justru orang partai nanya. itu Jangan betul. loh, jangan. Itu Saya justru betul. mau nanya, Itu- kalau memang orang partai emang kenapa? Ya. Bukan urusan Kalau itu. partai Bukan kenapa urusan bukan orang orang? partai. Ini biar jelas Ya, dulu. ya. Ini Bukan. partai Oke. adalah lembaga Betul. yang secara konstitusi berhak melakukan itu. Betul. Oke, kita tangkap Lah, poinnya salahnya Bang. di mana? Kita kasih kesempatan Prof. Musni untuk Persoalan tarik-menarik Ya. kepentingan politik. ya, itu wajar dalam politik. Bukan, tapi yang kita mau jelaskan itu adalah posisi independen Ya. yang dimiliki Jadi gini, oleh Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa 1945. partai-partai mengusulkan kader-kader terbaiknya ya. Ya, Tapi saya kira keputusan itulah yang sepenuhnya di benar tangan yang saya presiden. sampaikan. Dan itu tidak Itu yang saya Pak. sampaikan Jadi tadi, jangan bahwa disesatkan partai-partai masyarakat politik itu bahwa benar. kalau partai-partai yang mengusulkan itu adalah sesuatu yang buruk. Itu stigma yang keluar Tidak dari saya Bapak. mengatakan itu Nggak ada buruk, yang salah. tetapi keberadaan orang menjadi Undang-undang anggota jelas kabinet mengatakan itu partai pasti politik ada adalah yang sarana mengusulkan. rekrutmen pemimpin. Ada Lah, yang itu salahnya di mengusulkan. mana? Yang mengusulkan itu Oke. bisa pimpinan Oh, partai, kita tahan dulu, bisa kita tahan. ormas dan lain sebagainya. Oke, silakan Ya. diteruskan. Jadi, Prof. Musni. tidak ada yang salah di dalam hal ini kalau saya menyebutkan pimpinan partai politik. Karena memang pimpinan partai politik itu berhak dan justru ingin supaya kader-kader terbaik dia duduk di situ. Ya, yang saya tidak Pertanyaannya setuju, sekarang. yang saya tidak Ya, setuju ya. dari Pak Musni itu adalah pertarungan partai-partai politik. Itu tidak boleh. Oke. Karena itu adalah menurunkan derajat presiden sebagai kepala negara yang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan. Itu Oke, yang saya kita tidak setuju tahan dari Bapak silakan. tadi. Tapi itu fakta yang terjadi. Fakta itu. apa coba? Fakta yang Fakta terjadi apa? itu hadirnya orang-orang partai di dalam pemerintahan itu. Gaya, Itu adalah gaya, fakta. gaya. Kan untuk berada Iya dalam sih. pemerintahan, Iya, Pak. iya. Partai Jadi tidak mereka, didirikan untuk berada begitu. dalam mereka pemerintahan. duduk di situ Gimana kan sih? diusulkan oleh Loh, pimpinan bukan partai kalimat politik. Bapak luruskan Ya. dulu. Iya. Bapak Keseluruhan selalu hadirnya menyalahkan. mereka. Tidak, Tidak, Bapak selalu tidak, menyalahkan. saya tidak menyalahkan. Partai-partai ada di pemerintahan. Ya. Partai didirikan untuk ada dalam pemerintahan, Betul, Pak. justru Untuk itu. membentuk pemerintahan. Nah, itu yang saya katakan tadi, hadirnya tokoh-tokoh yang menjadi menteri itu diusulkan pimpinan partai. Oh, Apa iya yang dong. salah di situ? Nggak Kan ada, yang maka salah. tapi kalimat Bapak Nah, insinuasinya. Iya. tidak seolah-olah ada yang jelas. salah di Framingnya situ. tidak Jangan. bagus. Ah, Framingnya tidak dan bagus. itu Kita pendidikan politik lah sama rakyat. Dan Oke. itu sudah jelas sekali begitu banyaknya orang yang mengusulkan ini, mengusulkan Oh, itu. iya, Dan Pak. akhirnya kalau disebutkan tadi ada tim 7, Bukan. itulah yang kemudian Iya, mendasarkan insinuasi Bapak itu seolah-olah partai Oke. politik mengusulkan Oke. calon menteri adalah sesuatu yang Faktanya salah. benar Anda menyebutkan tadi itu bahwa Iya, pimpinan Bapak partai mengusulkan dan seolah-olah itu tidak salah, Pak. Nah, itu Tidak jelasin salah. Iya, dong. iya. Kan Bapak seolah mendikotomikan bahwa harusnya tidak boleh partai politik mengusulkan calonnya. Itu Tidak kan ada, insinuasi saya Bapak. mengatakan yang Insinuasi seperti itu. saya Tidak katakan. ada yang seperti Insinuasi. itu. Oke. Penafsiran Soal Anda aja. tafsir, soal Tafsir tafsir. aja, Oke, tafsir. ini soal tafsir. Ya. Oke, Ya. silakan Baiknya- Prof. Ya. Baiknya ngomongnya gimana dong? Iya. Oke, bagaimana Prof? Tidak ada yang salah sebetulnya? Iya, artinya semua partai-partai politik itu berhak untuk mencalonkan kader-kader terbaik. Yang menjadi pertanyaan publik ini, mengapa yang diusulkan itu tidak sesuai apa yang diinginkan publik? Inilah masalah yang kemudian akhirnya muncul di mana-mana kan. Oke. Baru 1 hari menjadi menteri sudah diprotes kan itu, Pak. Jadi Oke. Oke. ini yang menjadi persoalan di publik itu kita sendiri. dapat poinnya Ya. bahwa tidak masalah parpol itu mengajukan Iya, kader-kader salah. terbaiknya. Betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan dari Prof. Musni dan juga mungkin Bang Rey dan juga pertanyaan publik adalah bagaimana kalau ternyata yang disodorkan itu tidak sesuai dengan keinginan publik? Kita Publik yang jawab mana? nanti. Iya. Kita jawab nanti. Kita harus Saya tidak jawab. lebih dulu Saya sejenak. jawab Kami itu. kembali Saya sesaat jawab lagi. itu. Nanti Bang kita jawab. Saya jawab. Nah, ini ada beberapa nama yang cukup Antum juga di menjadi CNN. cukup kontroversi. Kita dengar lagi nih suara dari Prof. Musni. Apakah ini yang Prof. Musni tadi tangkap bahwa ada yang tidak sesuai dengan kompetensinya? Iya, bisa kita mengatakan seperti itu. Misalnya seorang jenderal
ditempatkan mengurusi agama. Oke. Itu memang hak presiden untuk menetapkan itu. Tetapi publik kemudian menilai di mana letak kompetensinya. Padahal apalagi ulama-ulama mengatakan apabila suatu jabatan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu saja kerusakannya. Dan itu yang kemudian menyebar di media sosial. Dan baru 1 hari dilantik sudah diprotes. Salah satu yang protes itu adalah Profesor Din Samsudin. Kalau ini berlanjut terus, akhirnya apa? Yang diharapkan sesuai dengan Kabinet Indonesia Maju itu sulit terwujud karena kegaduhan terus-menerus. Nah, oleh karena itulah barangkali yang menjadi pertanyaan publik itu bagaimana menempatkan pejabat sendiri sesuai yang memang diharapkan publik, tapi juga diinginkan oleh presiden. Memimpin Departemen Agama itu tidak sama dengan memimpin pondok pesantren, Pak. Ya, Bapak ingat itu baik-baik. Kenapa? Karena yang diperlukan itu adalah kemampuan manajerial, leadership. Itu sebabnya saya ingin katakan bahwa kalau departemen kelembagaan kita di Indonesia ini kan sudah pakemnya jelas. Sistemnya ada, job description-nya jelas. Maka Bapak Presiden mengatakan yang paling terpenting itu adalah kemampuan eksekusi. Jangan lupa Pak, Departemen Agama itu adalah Kementerian Agama itu adalah salah satu departemen yang dari tahun ke tahun karena banyaknya uang, maka departemen itu paling sering beberapa pejabat ini kemudian mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Bang, sejarah mencatat bahwa Departemen Agama tugasnya pertama menyebutkan adalah untuk radikalisme ketika dilakukan pelantikan kabinet perkenalan. Saya ingin mengatakan, ini saya mau jelaskan. Karena itulah maka saya mau bilang sejarah Republik ini Departemen Agama bukan baru orang pertama Pak Fahru Rozi dari militer memimpin departemen. Sudah ada sejarah lamanya, sudah ada. Dan sukses. Tarmizi Tahir. Tarmizi Tahir, Alam Saratu Prawira Negara dan lain-lain sebagainya. Nah, tegasnya itu pernah terjadi di zaman Orde Baru memang. Ya, it's okay. Apalagi dengan zaman demokrasi seperti hari ini kan tidak ada masalah. Pak, yang saya mau katakan begini, sistem nilai yang kita kembangkan di tanah air ini, tadi pagi saya dalam satu pertemuan dengan Bang Rai saya sudah bilang, memang kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan aliran-aliran kepercayaan, pasti tidak ketemu. Kenapa? Karena masing-masing percaya dengan kepercayaan ini. Itulah pentingnya hadirnya Pancasila. Nah, dalam poin inilah Departemen Agama menjadi motor di mana menggerakkan semangat kebersamaan kita. Di samping orang Islam, di samping orang Katolik, di samping Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nilai-nilai itu datang dari mana? Datang dari departemen yang mengatur agama-agama dan kepercayaan seluruh di Indonesia. Ini sekarang jadi framing yang diviralkan. Yang dimaksudkan oleh Pak Menteri Agama Fahru Rozi itu adalah Menteri Fahru Rozi, Menteri Agama itu bukan hanya mengurus agama Islam, tapi semua agama di Republik ini dan kepercayaan dia menjadi orang yang dipercaya oleh Presiden untuk mengurus itu. Tadi Bang Ray, gitu kita ke Bang Ray Rangkuti dulu. Bang Ray tadi mengatakan agak sedikit nyeletuk begitu ya. Menteri Agama ya memang ada dari militer, tapi itu dulu di zaman Orde Baru. Dengan sekarang apa yang salahnya Bang kalau sekarang dari jenderal menjadi Menteri Agama? Kalau dicari salahnya nggak ada yang salah. Nah, kalau menurut Abang nggak ada yang salah. Tapi kalau pendapat Abang gimana? Ya kalau dijadikan contoh, ya pernah. Tapi kan jangan lupa itu terjadi zaman Orde Baru. Nah, ini menyampaikan apa maksudnya Bang? Ya, saya tidak tahu. Kan dijelaskan ada pernah terjadi. Saya cuma menegaskan itu terjadi di zaman Orde Baru. Ya, sekarang kalau dalam konteks sekarang bagaimana Bang melihatnya? Ya seperti tadi, bagi saya nggak ada hajat yang cukup kuat untuk menunjukkan seorang menteri dari background tentara untuk masuk ke Departemen Agama. Itu berarti kita abai terhadap realitas sosial. Belum pernah seorang Menko Polkam di Republik ini ditusuk orang. Ya, itu mesti alam kayak apa lagi yang kita butuhkan? Begitu banyak kekerasan terhadap rumah-rumah ibadah. Itu realitas sosialnya. Abang yang menunjukkan realitas sosialnya Menko Polkam ditusuk, tidak ada masalah. Kekerasan rumah ibadah. Banyak.
menghalangi orang beribadah, orang yang berbeda Tapi aliran. kan sudah ada Bang menteri-menteri terkait dengan ketahanan dan juga hukum yang untuk sekarang menjaga- begini ya. Saya kira ini yang disampaikan saya tidak tadi tahu ini. ya. Saya kira begini ya. Saya tidak tahu Jangan begini kita maksud saya. hanya karena latar belakangnya. Ya. Jadi seolah-olah kita mengatakan bahwa seorang ex-tentara, padahal menjadi militer itu juga bagian dari berbakti kepada negara. Oke. Yang dia diambilkan bukan sebagai militer aktif dan untuk berperilaku militer aktif. Dia adalah pensiunan militer Bung Deddy, yang dianggap kita tidak- presiden memiliki kapasitas leadership, Oke, kemampuan manajerial baik. Tidak. untuk Kita mengerjakan sebetulnya tugas itu. Oke, tidak- kita dengar tidak- suara Bang Ray. Kita sedang tidak berbicara bahwa ia akan menarik ini ke era Ya, militer. dengan Tidak. menuduh Orba artinya apa dong? Loh, kan Kita tadi kembali ke zaman Orba artinya kan tadi kembali ke bisa- militerisme. Dengarkan dulu. Kita dengar dulu. Tadi dijelaskan ini pernah terjadi. Kapan? Di zaman Orde Baru. Ya, pernyataan itu kan Ya, kalau begitu, Jangan gini dong, kalau seolah-olah- tidak mau disebutkan zaman itu, ya jangan sebutkan contoh itu dong. Bukan. Masa sederhana itu saja. Tidak Iya. begitu cara berpikir. Ini kan Marai. kata-kata Anda Orba menyebutkan itu. contoh itu, saya menyebutkan itu terjadi zaman Orde Baru. Oke. Kan selesai di Begini, situ. Terus begini. apa tafsirnya? Ya nggak ada tafsirnya. Oke, nggak Saya ada tafsir. menyebutkan Yang itu saya- terjadi kalau zaman nggak ada Orde gunanya, Baru. yang nggak usah dibahas kalau Kan begini. kira-kira Oke, gitu. oke. Ya, oke, yang Nah, lain aja topiknya, makanya Mbak. kan yang kita mau diskusikan Kita itu bicara soal adalah menteri. marilah kita berbicara soal apakah yang ditunjuk itu tepat pada posisinya Ya, ya. dengan backgroundnya masing-masing. Abang tadi sudah menjawab. Nah, enggak dijelaskan oleh dua narasumber dengan penjelasan historis. Nah, sekali lagi Karena ditekankan menurut penjelasannya Abang tepat nggak? historis, saya nambah ceritanya itu. Tidak apa-apa, Itu tidak terjadi apa-apa, di zaman tidak Orde apa-apa. Baru. Menurut Abang tepat apa Tapi nggak? sepanjang zaman era reformasi ini kali pertama terjadi. Nah, ini kali Itu pertama maksud saya. kali terjadi, ini tepat Apakah apa dalam nggak? desain kita di era reformasi ini penunjukan seperti itu tepat atau tidak? Saya mengatakan kurang tepat. Kurang Kalau kita hitungnya sejak reformasi, apakah menunjuk Menko Polhukam dari sipil untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan HAM, sesuatu yang tepat dalam era reformasi itu, ya itu sudah sepatutnya. Oke. Jadi bukan soal baru tidak baru, tapi soal kemana kita mengarah. Yang tidak tepat adalah Menteri Agama tadi. Desain ini Arahnya semua, kemana? yang saya mau katakan, desain ini semua, mau kemana ini kita? Oke, Saya mau kira kemana, desainnya Bang? jelas. Jadi ini bukan Mau soal kemana, Bang, sekali. desainnya, Bang? Mari bukan kita lihat soal konfigurasi. benar, salah, bukan itu. Oke. Kita ini mau kemana? Gitu Mau Oke maksud lah. kemana? saya. Kita dengar, Giliran kita saya. tunggu jawabannya mau kemana. Konfigurasinya jelas sekali. Pak Jokowi perlu mengakomodir partai-partai politik yang sudah membangun kadernya, menciptakan kader, ya untuk duduk di pemerintahan. It's legitimate, it's okay, ya. Kenapa juga itu diperlukan oleh Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi harus berurusan dengan parlemen. Diperlukan wakil-wakil mereka yang kemudian mampu berdialog, berkomunikasi, bekerja sama dengan DPR. Pak Jokowi punya menteri-menteri yang sudah berpengalaman pada periode pertama untuk meneruskan. Ya, di old soldier ada di situ semua. Tetapi Pak Jokowi menunjukkan dengan tegas arahnya, ya, arahnya bahwa beliau ingin inovasi dengan menunjuk orang Tapi seperti ini dibawa kemana? Apakah kan dibawa sudah kemana? jelas. Saya mau jelaskan dulu dong. Saya belum jelas. Oke. Menuju Tadi kan sudah inovasi. jelas. Ujungnya? Pemerintahan yang stabil Maka- ditunjukkan oleh perwakilan partai politik. saya kira Oke? kuncinya inovasi. Pemerintahan tunggu dulu. Wakil-wakil dari menteri yang sudah menjabat. Stabilitas dari militer. Kita saat ini berbicara Stabilitas statement ini adalah politik, soal Mbak. Stabilitas politik. kita Ah, bicara iya. soal jenderal-jenderal yang Ya. menjadi menteri. Jadi Salah satu ini yang kan kita jelasin dulu masalahkan. dong. Oke. Jenderal-jenderal Durasi kita, Bang. Durasi, Bang. Kita Iya, tidak makanya saya mau panjang, Bang. jelasin ya. Tadi yang paling penting mau ditunjukkan Pak Jokowi adalah menurut saya Inovasi. dengan menunjuk orang-orang seperti Nadiem Makarim Ya. sebagai menteri pendidikan, it's very out of the box Ya, itu karena Pak inovasi. Jokowi pengen sesuatu Ya. terobosan dan inovasi, menunjuk Erick Thohir Ya. menjadi menteri BUMN. Berarti Menteri Agama juga sebuah inovasi. Oh tidak, oh, bisa jadi. Kenapa? saya juga Jangan dong, kan tadi saya katakan Oke. inovasi menunjukkan. Kalau Menteri Agama tadi saya jelas menyatakan bahwa tantangan terbesar bangsa ini sekarang ini ada dua, ekonomi. Ya, yang kedua apa? Berkembangnya paham radikalisme ekstrim dalam beragama dan juga kelompok-kelompok ini sudah secara nyata Jadi saya kira menunjukkan ini, Pak. perlawanan terhadap Oke, ideologi kita Menurut negara. dengar. saya, dengar kalau dari Prof. menurut Musli. saya kata-kata tadi itu Apa? kan Yang mana, menunjukkan Prof? bahwa yang melakukan itu orang-orang Islam. Kata-kata yang mana, Prof? Ya tadi itu Yang mana? tadi itu Nah, itu radikalisme tafsir lagi, yang tuh. dilakukan Emang oleh- radikalisme Islam, Pak? Ya. Saya ada ngomong itu enggak? Anda tidak ngomong Islamnya, tetapi persepsi publik Enggak, itu enggak. yang jangan terjadi. maksa. Dan Nggak usah itu dibawa ke sana. Logika Anda maksa. Iya. Saya mengatakan Nggak usah berkembangnya dibawa ke sana. radikalisme Iya. dan Nggak usah dibawa ekstrim ke dalam sana. beragama. Kalau dibawa Itu tidak- di dalam ini, di Bapak dalam yang bawa-bawa. Kementerian Agama itu. Bapak ya, bahaya posisi nih. dengar baik-baik. Bahaya nih Ya. orang. Pak Musli, Nggak ada. hati-hati, Bapak hati-hati ngajak-ngajak. Anda menggunakan Hati-hati diksi. dong. Dengar baik-baik. Ya. Fahru Rozi itu adalah jenderal bintang 4, Betul. punya pengetahuan,
memiliki kemampuan manajemen yang bagus, memiliki leadership yang oke. Beliau pernah menjadi Kasum, beliau pernah menjadi Wakil Panglima TNI. Kalau Anda bertanya tentang masa seorang jenderal disuruh ngurus agama, disinilah muncul pertanyaannya. Yang salah di mana, Pak Musni? Musni, coba Anda Karena jawab itu bukan ini. kompetensinya. Kompetensi apa yang saudara maksud? Ya. Kompetensi apa yang Keahlian saudara dia, maksud? kepakaran dia di dalam Apakah masalah. mengurus agama itu sama dengan mengurus pesantren? Tidak Maksudnya sama, ulama apa tetapi yang saudara maksud? keahlian di situ Tidak, diperlukan. disitulah betapa nyinyirnya saudara menggunakan Oke. Tidak saudara. ada nyinyir di sini. Saudara tidak Kita itu pantas bicara untuk tentang mengutarakan kalimat itu. Kalau ikut Bapak ini, Menteri Agama cocoknya apa, Pak? Ya Menurut orang-orang Bapak? yang memahami keagamaan. Agama apa? Ya agama Islam, agama-agama yang lain. enggak. Orang yang Di situ belajar salahnya Agama apa, Bapak. Pak? Memahami apa? Agama Ya apa? agama-agama yang ada di Indonesia dan umum. Paling sederhana, saya ulangi kalimat sekali lagi. Ya. Presiden menghendaki agar menteri itu memiliki kemampuan eksekusi dengan baik. Sejarah mencatat Departemen Agama berkali-kali melakukan mengkapitalisasikan itu untuk kepentingan apa? Seperti dipesan Presiden adalah jangan korupsi. Masa sih Anda ragu dengan seorang jenderal bintang pensiunan jenderal bintang 4 yang sekarang sipil Bang, kemudian tapi memimpin soal Departemen Menteri Agama? Adi, ini loh Bang, dari awal saya sudah mengatakan bahwa, saya sempat mengatakan ini ke Abang bahwa tugas utamanya salah satunya dari Menteri Agama ini adalah soal untuk radikalisme. Di mana masalahnya? Ya. Di mana Pertama kali itu masalahnya? yang disebutkan Bang, Betul. apakah ini untuk begitu Karena takutnya soal itulah, radikalisme? karena itu tadi saya jawab, Menteri Agama dan Departemen Kementerian Agama itu adalah institusi negara yang mendistribusikan konsep-konsep ajaran agama yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Radikalisme kebinekaan. itu tugasnya dari Iya Menteri dong. Agama. Hanya dengan persoalan agama, hanya dengan kekuatan nilai agama orang itu mau mati untuk agamanya. Bukan saja orang Islam mau mati untuk agamanya, Dan itu yang Katolik, tepatnya adalah Protestan, orang Hindu, militer. Buddha dan semuanya. Itu yang tepat adalah orang Enggak, yang militer. harusnya Anda Iya tanya dong. adalah dia orang yang tepat apa enggak? Bukan militernya, Mbak. Jangan bikin dikotomi Jangan masuk yang ke enggak wilayah benar. itu. Anda Kita tidak sedang mau bikin menggiring. dikotomi yang tidak Setuju, benar. Kok. setuju. Ini fakta, Makanya. loh. Anda jangan bawa Ini ke menjadi sana. sebuah Eh, fakta. dengar. Anda memencerdaskan rakyat dong. Dengar baik-baik. Jangan mengadu Anda domba. tidak membawa ke Makanya sana. Dengar kalau baik-baik. pertanyaannya begitu. Ini memang latar belakangnya jenderal, tentara, Oke. tapi sudah pensiun dan menjadi sipil. Oke. Kalau dia melakukan kesalahan atas tindakan kriminalnya, hukumannya adalah persidangan umum, bukan lagi sidang militer. Ini sudah sipil ini orang. Ya. Untuk Bang apa Supre, apa diragukan? yang membuat Anda Makanya, menjadi setuju tertawa? saya. Gimana sih? Pertanyaannya adalah soal kapasitas. Oke, kan? Kapabilitas kapasitas. kan. Kapabilitas itu jelas dalam ukuran kita dilihat dari soal apakah yang bersangkutan punya keterlibatan dalam isu-isu itu. Dan kira-kira gitu ya. Atau secara akademik apakah yang bersangkutan punya pengalaman untuk mengetahui secara hubungan-hubungan. Kapasitas, pengalaman. Bukan, kapasitas itu dan kapabilitas itu biasanya diukur dengan cara ini. Itu maksud Oke, saya. oke. Jadi kalau misalnya terkait, katakanlah misalnya dibutuhkan seorang menteri yang betul-betul peduli pada munculnya radikalisme yang menguat, misalnya begitu. Lalu bisakah dicari orang misalnya dengan background yang lebih kuat intensitasnya terhadap orang yang seperti ini, tanpa misalnya ya melibatkan polemik yang berkepanjangan seperti sekarang. Misalnya begitu. Kepanjangan apa? Orang baru Kita 3 dengar hari dulu, jadi Bang. menteri. Kita dengar Rai, dulu, Bang. jangan dulu bicara begitu. Menteri ini Bang baru Ngabalin, diangkat kita berapa nanti hari tahan ini, dulu. Dedi? Kau Kita coba harus sih jeda jawab dulu itu. terlebih dulu sidang Ya, pemirsa. hari Nanti Rabu, kita dengar sekarang suara hari dari Bang Kamis. Ngabalin dan juga Di Bang mana Deddy. sih? Di segmen berikutnya kita akan jawab soal kapabilitas ini. Tapi nanti usaha jeda berikut sesaat lagi. Saya ingin langsung ke Bang Ngabalin. Dipertanyakan kembali soal kompetensi dan kapabilitas. Jangan lupa bahwa Bapak Presiden mengatakan bahwa tidak ada visi, tidak ada misi menteri. Ya. Yang ada adalah visi misi Presiden. 5 agenda besar yang Presiden hendak lakukan. Karena itu beliau rasanya ada menerjemahkan kepada seluruh kabinetnya, para anggotanya. Di antaranya itu adalah apa? Reformasi birokrasi, menyiapkan sumber daya manusia, kemudian apalagi melanjutkan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan. Ada lagi Tapi beberapa. membutuhkan kompetensi dan kapabilitas untuk mewujudkan visi dan misi. Kementeriannya. Kementerian. Oke. Kalau menteri itu adalah jabatan politik. Dirjen di bawah, eselon 1, direktur adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, keilmuan, kepakarannya yang tidak diragukan lagi. Untuk apa? Menerjemahkan apa yang sedang dibicarakan oleh seorang menteri. Oke. Itu sebabnya Presiden menekankan sekali lagi
Yang diperlukan itu adalah kemampuan melakukan eksekusi. Kemampuan melakukan eksekusi yang penting. Silakan Jadi Bang kalau Ray. Anda bertanya tentang artinya bagaimana begini orang ya. jenderal punya latar belakang Kalau- kemudian menjadi Kita dengar Bang Ray, Bang. Kita dengar Bang. Kalau Kita dengar. kompetensi misalnya dihubungkan dengan karena itu jabatan politik, maka presiden bisa menempatkan siapapun yang suka gitu. Artinya kita mau mengatakan misalnya jabatan-jabatan kementerian di ekonomi itu juga bisa ditempati oleh ahli politik. Kira-kira begitu tuh. Boleh nggak ya? Boleh. Ini kan bukan perdebatan soal boleh nggak boleh. Ya. Ini persoalan apa yang disebut dengan kompetensi dan kapabilitas kan. Tapi ada dirjen-dirjennya kok Bang. Nanti Ya tinggal itu eksekusinya makanya aja. saya mau mengatakan boleh nggak ya boleh gitu. Tapi kalau Anda tempatkan ahli ekonomi, ahli politik di ahli ekonomi, Anda mau bicara kapabilitas nggak tuh? Bicara Dalam hal kompetensi apa nggak ya? itu? Di Bukan dalam dalam posisi kementerian. apa itu? Bahwa jabatan itu jabatan politik, ya. Bukan kita berarti tahu. kan orang di politik itu sama tidak- seperti misalnya ya. Kalau kita tanya anggota dewan ini, kenapa Anda memilih komisi 2 misalnya? Umumnya karena mengatakan memang ada minat saya di situ. Karena itu artinya tuh, background saya adalah filsafat, background saya adalah politik, ya misalnya begitu, saya masih di komisi 2. Oke, Yang baik. umumnya adalah Oke. membincangkan tentang itu. Nah itu kita bicara soal yang disebut kapabilitas. Tapi tentu kita akan mengatakan, bisa nggak dia pindah ke komisi 9 yang ngurusin ini itu? Ya Udah mungkin jauh, kalau Oke, udah jauh, baik, udah jauh. baik. itu maksud saya. Jauh Jadi sekali Itu Bang Ray. analoginya. Kita Kalau tidak contohnya cukup agak kalau jauh. berbicara soal analogi. kapabilitas Langit bumi dan bedanya ini. hubungan dengan jabatan politik itu, kita paham. Bukan soal boleh nggak boleh. Kapabilitas itu adalah menguji soal sejauh mana orang ini memiliki background yang kita kenal untuk Silakan, duduk Bang di Ya Deddy. itu posisi yang disebutkan. sama sekali berbeda, jauh. Itu maksud Ya. saya. Jadi kan sudah jelas disampaikan bahwa apa? Menteri itu kan jabatan eksekutif. Oke. Eksekutif itu to execute, Iya. to do things. Iya. Itu yang penting. Iya. Jadi ibarat kapal ini nakoda, ya. Jadi menteri tadi sudah disampaikan bahwa menteri itu adalah orang dirijen yang mampu memobilisasi seluruh energi sumber daya kementerian itu Nggak ada yang untuk salah mencapai di situ. tujuan presiden. Betul. Oke. Ya, visi misinya presiden. Jadi tidak ada masalah. Misalnya begini, kalau Pak Jokowi lebih nyaman seorang ahli ekonomi itu yang memang katakanlah dia dosen, katakanlah dia pernah di institusi keuangan, tidak masalah. Iya, betul. Tetapi apakah Masih kemudian masuk orang tuh. politik tidak bisa mengelola itu? Bisa. Bisa. Tapi presiden prefer yang mana? Bisa. Misalnya kita di Biasalah. PDI Perjuangan punya Profesor Hendrawan, ahli keuangan. Itu. Oke, Kita punya Ari oke. Budimanta, Persis. ada. Oke. Tapi presiden nyamannya di mana? Persis Oke, yang baik. lagi-lagi diskusinya jatuh boleh nggak Oke, kita nggak tinggalkan dulu diskusi boleh soal nggak boleh itu. nggak karena Gitu ini sebetulnya maksud saya. sudah dipilih ya. Kayak Kita gini dengar loh, suara dari Prof Muslim. kapabilitas itu nggak pernah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, baik. Gitu. Prof, silakan. Ya itu bukan kategori Jadi benar dan salah. Kita dengar Prof Muslim dulu. Saya kira kalau menurut saya pendapat yang sampaikan Pasti Bung Roy sependapat tadi karena Bapak bahwa punya teman. Kita dengar dulu, kita dengar dulu Bung Roy Bang bahwa Abalin. yang diperlukan itu Jadi adalah ini berdua karena kapasitas. sama-sama di pemerintahan. Orang begitu. Kita dengar dulu, ahlinya Prof itu Musni, kita ya. harus tempatkan dengan kapasitasnya sendiri. Coba, itu kan pemilihan. kalau seorang menteri, misalnya saya seorang sosiolog, saya ditempatkan dengan alasan karena hak prerogatif presiden, Ya. maka ditempatkanlah saya di Kementerian Keuangan, Ya. menteri di Ya. situ. Nggak begitu. Terus saya berhadapan. Nggak, Sama dengan tadi Enggak, itu. ya. Ya. Nggak, Terus terlalu berhadapan jauh, di Bapak DPR, salah. Terus. berhadapan di Ya. orang-orang DPR, Ya. menjelaskan tentang Tidak, ekonomi Bapak apa yang keliru. terjadi. Itu Bapak Sama keliru. juga tadi. Seorang militer ditempatkan mengurusi agama. Bagaimana? Pak. Oke. Tidak ada kapasitas keilmuannya di situ, Oke, Pak. baik. Nah. Baik, Presiden sudah memilih siapa yang akan membantu Betul. beliau untuk bekerja mewujudkan visi dari Betul. Presiden. Kita lihat bagaimana saja kinerja Ya. dari sejumlah menteri-menteri, semua menteri-menteri yang sudah Saya dipilih. masih ada pesan nih. Pesan Waktu, saya, singkat saja, Pak. karena ini abad kenyinyiran Waktu- luar biasa, waktu sudah habis. Terima maka kasih, menteri-menteri Bang jangan terlalu Deddy. banyak Terima omong, kasih, kerja Bang aja, Abalin. nanti Oke, diuji. pesan menteri yang kerja aja. Terima kasih, Oke, Prof makasih. Musni. Terima kasih juga Bang Ray dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam dua sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.